Oke, ya kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan membahas mengenai trailer terbaru dari Shazam Fury of the Gods. Ini adalah merupakan sequel dari Shazam kedua dan di sini kita akan bahas mengenai berbagai macam adegan-adegan baru yang diperlihatkan untuk Shazam Fury of the Gods dan juga storytellingnya dan juga berbagai macam Easter egg yang gua temukan di trailer kali ini. Oh ya, buat kalian yang ingin melihat reaksi gua untuk melihat trailer Shazam Fury of the Gods, langsung kalian bisa cek di channel YouTube Kramax. Kalian bisa melihat situ gua, Bang Eka dan juga Zaganos, kita bertiga udah reaction mengenai Shazam Fury of the Gods dan juga ada beberapa penjelasan terkait dengan DCU kali ini, Pak ya. So, kita akan bahas mengenai semua adegan baru yang diperlihatkan di trailer terbaru kali ini. Oh ya, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas Shazam Fury of the Gods trailer terbaru. Oke, adegan dibuka ketika Shazam mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk jadi superhero karena dia merasa masih newbie banget dan dia membandingkan dirinya dengan para anggota Justice League. Dan sini kita bisa melihat ada adegan menampilkan The Flash di Snyder Cut dan juga Aquaman di film pertamanya dia ketika Aquaman ini berada masuk ke dalam sebuah kapal Black Manta. Dan juga ada adegan Batman versi Ben Affleck, Pak ya. Jadi kita udah jelas melihat bahwa di sini Snyder Cut udah menjadi canon untuk DCU. Nah, bagaimana kok bisa? Kalian bisa lihat di adegan ketika The Flash ini berlari di final battle ketika mereka melawan Steppenwolf. Di sini kita bisa melihat bahwa langit yang diperlihatkan di final battle tersebut adalah langitnya berwarna hitam. Sedangkan kalau ini adalah Whedon Cut, ini adalah ketika langitnya berwarna merah. Jadi di sini udah fix bahwa Snyder Cut sudah menjadi canon untuk DCU sekarang, Pak ya. Tapi sepertinya dari pihak Warner Bros sendiri mereka udah mengatakan, udah confirm bahwa Snyder Cut tidak akan dilanjutkan oleh Zack Snyder, Pak ya. Jadi kita bisa melihat ini Justice League sudah mulai mati nih. Aduh, saya banget dengan kalian lanjutin, bangke lah. Oke, lanjut. Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan Shazam yang terjatuh dan merasa tidak worthy jika dia dikatakan sebagai anggota Justice League. Nah, mungkin sini ketika Shazam dan juga Shazam family mereka udah eksis di kotanya, para semua netizen mereka itu udah menganggap bahwa Shazam ini adalah anggota Justice League. Padahal untuk skillnya dan juga wibawanya sebagai seorang superhero ini tidak bisa dibandingkan dengan para anggota Justice League yang sudah eksis di DCU sekarang itu, Pak ya. Jadi di sini kelihatan bahwa setting di Shazam Fury of the Gods ini adalah beberapa tahun setelah Shazam pertama, Pak ya. Seperti itu. Jadi tahunnya dari 2019 hingga ke tahun 2022 seperti itu. Kisah yang diangkat adalah setelah beberapa tahun di Shazam pertama yang dimana tongkat dari Wizard Shazam telah dimasukkan ke dalam sebuah museum dan kayaknya Wizard Shazam telah ditangkap oleh The Daughter of Atlas sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Billy Batson dan semua keluarganya yang terlibat. Jadi kita bisa melihat bahwa si Wizard Shazam ini dia tuh terkurung di sebuah penjara yang ada di istana para dewa dan dia tuh sudah memperingatkan kepada Billy Batson bahwa akan ada The Daughter of Atlas yang akan berusaha untuk mengejar mereka. Nah, buat yang belum tahu, The Daughter of Atlas adalah salah satu villain yang paling mengerikan dan juga mereka merupakan dewi-dewi yang eksis di DC dan sekarang DCU berusaha untuk mengeksplor dunia para dewa dan bisa menyaingi MCU yang memang mereka mengusung tema para dewa, Pak ya. Yang ditampilkan di trailer ini adalah dua tokoh dari Daughter of Atlas. Yang pertama adalah Hespera dan kedua adalah Calypso. Dan ternyata Calypso ini diperankan oleh Lucy Liu yang memang tidak pernah tua, Pak ya. Gua juga heran nih, kenapa para aktris-aktris wanita di luar sana tuh ketika mereka tuh udah menjadi aktris senior, mereka pas tampil di film baru mereka tuh tidak pernah tua, Pak ya. Saya juga heran kenapa itu. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau kita bandingkan di komik, Hespera dan Calypso sebenarnya mereka ini tidak pernah ada. Nah, kalau di komik sebenarnya yang ada adalah Atlas yang dikisahkan memang dia adalah dewa yang paling terkuat dan memang diceritakan dia memiliki keturunan yaitu Hespera dan juga Calypso. Tapi itu hanya dari storytellingnya saja. Tapi kalau dalam segi fisik mereka ditampilkan di komik itu tidak pernah, Pak. Seperti itu, yang ditampilkan hanyalah si Atlasnya doang. Nah, adegan selanjutnya menceritakan bahwa Wizard Shazam telah dikurung di sebuah penjara dan dia kayaknya ditangkap oleh The Daughter of Atlas karena alasan telah memberikan kekuatan champion kepada anak kecil. Dan menurut dari Daughter of Atlas sendiri, mereka tidak setuju dan mereka marah karena Seven Deadly Sins sudah pernah lepas ke dunia, bahkan telah dilihat oleh para manusia. Maka dari itu mereka akhirnya marah dan memutuskan untuk menyerang Shazam family.
Jadi kita udah melihat motif The Daughter of Atlas ini menyerang bumi itu dikarenakan mereka ini udah melihat bahwa Wizard Shazam ini dipegang oleh anak-anak kecil, dan kekuatan sebesar itu seharusnya mereka itu tidak worthy untuk memegang kekuatan sebesar itu sebagai champion. Maka dari itu mereka mengurung si Wizard Shazam ini ke penjara, dan akhirnya tongkat tersebut ditemukan oleh The Daughter of Atlas ini untuk menggunakan kekuatannya agar supaya bisa menghancurkan Shazam Family dan meneror dunia, Pak, seperti itu. Kalau gua lihat dari segi color gradingnya serta visual efeknya yang ditampilkan cukup memukau banget, Pak. Bahkan dalam segi terbangnya Shazam dari shot depannya ini terlihat mengambil referensi dari Man of Steel, di mana dia pernah terbang seperti itu dengan angle yang sama. Walaupun trailer ini memang ada banyak banget adegan joke seperti di komiknya, cuman sisi dark DC tidak hilang dan juga elemennya masih dipertahankan oleh sutradara dan juga Warner Bros sendiri, Pak, seperti itu. Jadi ada kan kalau seri-seri DC yang kayak Arrowverse, mereka tuh makin di sini tuh vibe DC itu menghilang seperti itu. Nah, vibe DC yang dimaksud sini adalah unsur darknya. Jadi meskipun berbagai macam series DC atau film DC yang memperlihatkan berbagai macam jokes, tapi dalam segi filter kamera darknya itu masih ada seperti itu. Makanya vibe DC yang ditampilkan di Shazam Fury of the Gods ini mereka itu tidak hilang sama sekali, Pak. Meskipun film ini temanya adalah family dan juga temanya adalah ngejokes seperti itu. Adegan selanjutnya memperlihatkan ketika Shazam sedang curhat dengan seorang penjaga mainan anak-anak di sebuah toko dengan adegan kocak dan jokes siapa ya. Bisa dilihat di sebelahnya ada boneka Annabelle terlihat duduk di meja, dan di sampingnya juga ada berbagai macam boneka-boneka yang terlihat di sana, Pak ya. Nah, apakah jangan-jangan sutradara James Wan juga turut andil dalam pengerjaan Shazam 2, mengingat Easter egg boneka Annabelle ini sudah pernah terlihat di film Aquaman pertama ketika tsunami besar datang menyerang Aquaman, bapaknya dan juga Mera. Kalau di sini yang kita lihat bahwa di sini ada boneka Annabelle, jangan-jangan apakah Aquaman akan tampil di post credit scene di film ini, atau bisa jadi sutradara James Wan juga turut ikut membantu dalam proyek pengerjaan Shazam Fury of the Gods ini. Kita nggak tahu sama sekali, Pak, di seperti itu, karena mengingat di Warner Bros sutradara DC yang sudah mengerjakan untuk proyek-proyek horor dan termasuk dengan film-film Annabelle dan The Conjuring sampai sekarang itu hanyalah James Wan. Adegan selanjutnya memperlihatkan The Daughter of Atlas datang ke museum untuk menyamar dan menculik tongkat Wizard Shazam yang dipasang di museum, dan ini adalah tongkat yang sama yang dipakai oleh Dr. Sivana di film pertamanya ketika dia melepaskan Seven Deadly Sins ke dunia. Dan tongkat ini kita nggak tahu loh kok bisa dia berakhir di sebuah museum, karena kalau kita lihat di film terakhirnya sebenarnya tongkat ini dimiliki oleh Shazam Family yang gunanya adalah untuk menyalurkan semua kekuatan mantra Shazam agar bisa dibagi ke semua keluarga yatimnya Billy Batson seperti itu. Kok tongkat ini bisa ada di museum, dari mana? Nah, kayaknya akan ada pertarungan antara Wizard Shazam dan juga para The Daughter of Atlas ini sebelumnya yang nggak diceritakan di film, sehingga tongkat itu secara random bisa dipasang di museum seperti itu. Atau bisa jadi ada teori lain menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah, kok bisa tongkat yang segede ini bisa ada di museum, gimana ceritanya gitu loh. Oke, lanjut. Nah, motif dari Daughter of Atlas adalah untuk menghancurkan dan membuat teror serta melakukan semua umat manusia dikarenakan kesalahan Dr. Sivana dan juga Wizard Shazam. Karena kan kita tahu bahwa track record si Wizard Shazam memberikan kekuatan champion kepada beberapa orang, termasuk dengan Black Adam itu sendiri di awal-awal zaman. Maka dari itu kayaknya Wizard Shazam ini akhirnya dihukum oleh para The Daughter of Atlas ini untuk dikurung karena kesalahan dia untuk memilih host manusianya untuk menjadi seorang champion. Mungkin seperti itu, Pak, karena sampai sekarang menurut para dewa itu anak kecil, mereka nggak pantas dong untuk mendapatkan kekuatan para dewa seperti itu. Maka dari itu mereka tuh akan berusaha untuk mendidik dan juga menghancurkan semua Shazam Family di film ini, Pak, seperti itu. Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan Hespera dan Shazam ini makan bersama di sebuah restoran, dan kayaknya Shazam menantangnya untuk bertarung, serta Shazam kalau kalian perhatikan dia tuh mengatakan bahwa family-nya ini seperti The Fast and Furious. Memang di film terakhirnya Fast and Furious kalau kita bandingkan dengan film itu, Pak ya, selalu mengatakan family hingga jadi meme di internet, Pak ya, seperti itu. Maka dari itu sang sutradara mungkin menyelipkan kata family ini untuk dimasukkan ke dalam franchise Fast and Furious, Pak, seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa Shazam merencanakan sesuatu untuk menantang duel Hespera sih, Pak ya. Namun di saat Shazam mengeluarkan sinyalnya malah tidak ada tanda-tanda dari family-nya. Sepertinya kalau yang gue lihat ya, Pak ya, di sini para family-nya ini kabur karena mereka tuh tahu bahwa yang mereka hadapi adalah bukan lawan yang biasa, melainkan para dewa. Anjir, ini adalah Hespera dan Calypso. Mereka ini adalah anak-anak dewa Atlas gitu loh. Jadi nggak mungkin dong mereka bisa mengalahkan dewi-dewi ini seperti itu, karena mereka tuh udah bener-bener OP
banget walaupun tanpa tongkat dari Wizard Shazam yang diperlihatkan di awal-awal trailer ini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adegan yang paling epic yang menurutku tuh mantep banget Pak. Itu adalah perubahan dari Shazam Family yang menjadi ikonik banget di film ini Pak. Terlihat semua pemerannya termasuk Billy Batson sendiri sudah lebih dewasa dari yang sebelumnya. Dan yang paling gua permasalahkan sendiri adalah Billy Batsonnya, aktornya Pak, yang memang di sini dia tuh lebih cool, tapi pas jadi Shazam dia tuh karakternya tuh berbeda. Seharusnya kalau kita baca di komik maupun di animasinya, Billy Batson itu dikabarkan memang anak yang tengil dan gak cool memang, malah justru dia tuh adalah anak yang bandel, nakal, suka jahilin orang. Makanya dia tuh cocok pas jadi Shazam itu sifatnya tuh gak berubah, hanya perubahan dalam segi fisiknya doang, tapi kalau dalam segi sifat dan juga karakter itu tidak dirubah. Tapi kalau di sini tuh dirubah Pak. Kalian coba bandingkan dari film pertama aja, Billy Batson itu adalah orang yang benar-benar cool, tapi nakalnya, genitnya juga itu masih ada. Tapi pas jadi Shazam diperankan oleh Zachary Levi, ini benar-benar adalah karakter yang benar-benar berbeda. Ini yang gua permasalahkan dari segi castingnya The Shazam ini, dimana mereka tuh kayak nyomot semua anak-anak aja gitu loh, tanpa memperhatikan dalam segi actingnya gitu loh. Jadi yang gua permasalahkan seperti itu. Anjir, kok Shazamnya adalah hahihi, tapi kok pas jadi Billy Batson dia tuh adalah orang yang benar-benar cool, dia benar-benar orang yang tampan segala macam, kan nggak gitu Pak, seperti itu loh. Makanya ini yang gue permasalahkan dalam segi castingnya di Shazam itu kacau banget yang gue lihat ya. Tapi ya kita akan melihat di sini apakah Webber sudah berubah hal itu seperti di komiknya, kita nggak tahu sama sekali Pak. Tapi yang gue lihat dari trailernya aja, si Billy Batson ya masih tetap kayak film pertamanya, dimana itu udah cool, gak cengesan, cuma biasa-biasa aja. Jadi Shazam langsung kayak berbeda banget, sifatnya 150 derajat gitu loh. Astaga, aduh sayang banget tuh. Aduh, oke lanjut. Selanjutnya terlihat ada penyerangan babi buta antara Hespera dan Calypso melawan Shazam Family dengan mengirimkan berbagai macam monster yang begitu kuat sehingga dapat menghancurkan semua tempat-tempat yang ada di sana. Bahkan ada berbentuk naga dan segala makhluk mengerikan yang ditampilkan. Tapi ini berbeda banget dengan desain Seven Deadly Sins yang muncul di film pertamanya. So ini sepertinya adalah makhluk yang dikirimkan oleh The Daughter of Atlas. Jadi ini adalah benar-benar berbeda banget Pak ya. Karena yang gue lihat pertama kali pada saat reaction itu kayak apakah di Seven Deadly Sins, nah kayaknya ini adalah ya makhluk-makhluk magis yang dikirimkan oleh The Daughter of Atlas doang. Setelah itu terlihat bahwa Shazam sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semuanya, bahkan dia merasa lebih rendah dan tidak pantas menjadi seorang superhero. Nah sepertinya di filmnya nanti tema cerita yang akan diangkat adalah si Billy Batson merasa tidak percaya diri ketika dia menjadi seorang superhero, menyelamatkan banyak orang segala macam ya. Namun Wizard Shazam yang memilih dia sebagai seorang champion ini percaya kepadanya untuk menyelamatkan semua orang yang dia cintai, termasuk semua family-nya Pak, seperti itu. Nah ini yang gua salut dengan si Wizard Shazam pemerannya sini adalah dia tuh benar-benar merasa yakin bahwa apa yang dipilihnya sebagai seorang champion ini adalah benar gitu loh. Jadi dia tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti dia memilih Ted Adams sebagai championnya Pak, seperti itu. Makanya dia tuh benar-benar yakin bahwa Billy Batson adalah pilihan tepat untuk menjadi seorang champion, untuk menyelamatkan dunia Pak, seperti itu. Nah adegan selanjutnya memperlihatkan para Shazam Family tiba di sebuah istana milik Atlas yang terdapat banyak sekali ornamen-ornamen emas yang ada di sana Pak. Dan terlihat mereka menuju ke sebuah titik yang dimana kayaknya itu ada sebuah tubuh seseorang yang dibaringkan. Ini masih kemungkinan Pak ya, karena dari shotnya itu tidak begitu jelas yang ditampilkan. Tapi kalau gua zoom Pak ya, kayak mereka itu akan menghampiri seseorang yang terbaring di atas pilar Pak, seperti itu. Jadi ini kayaknya akan ada karakter baru Pak, seperti itu Pak ya. Adegan selanjutnya memperlihatkan kembalinya ibu dari Billy Batson yang sebelumnya di film pertama telah sengaja meninggalkan Billy Batson yang masih kecil karena dia tidak ingin mengurusnya Pak ya, seperti itu. Dan sekarang ibunya kembali di film ini, terlihat dia bangga kepada anaknya si Billy Batson yang telah menjadi penyelamat dunia dan menjadi seorang superhero seperti Shazam Pak ya, seperti itu. Maka dari itu kita bisa melihat kayaknya si ibunya si Billy Batson sudah mengetahui identitas Billy Batson bahwa dia itu adalah Shazam Pak, seperti itu. Tapi yang gua masih pertanyakan adalah kenapa si ibunya ini meninggalkan si Billy Batson pada saat dia itu masih kecil, kan anak kandungnya. Kenapa ini? Mungkin akan di reveal di film ini Pak, karena kita masih belum jelas di alasan kenapa si ibunya Billy Batson ini meninggalkan Billy pada saat dia tuh terjebak di sebuah karnaval di tengah banyak orang, seperti itu. Kalau kita udah lihat di
di film pertamanya Pak ya. Ini adalah momen yang sangat mengharukan banget kalau kita udah baca komiknya Pak ya, seperti itu. Tapi kalau di sini di film ini gue mau tahu adaptasi apa yang akan mereka angkat di sini Pak. Apakah seperti di komik ataupun di film sendiri akan dibuat jauh lebih dramatis. Kita nggak tahu dari segi sutradara seperti apa Pak, seperti itu. Adegan ditutup dengan Shazam yang melemparkan truk ke seekor naga dan title card akhirnya muncul dengan logo Shazam Fury of the Gods yang kabarnya akan segera tayang di 21 Desember tahun 2022, sama seperti film Shazam pertama yang menjadi akhir penutup tahun dan juga menjadi film era Natal tahun 2019 silam Pak ya, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan trailer Shazam Fury of the Gods ini ya, jujur aja ya, gue sebagai fans itu akhirnya sudah menunggu-nunggu banget untuk melihat semua project DCU yang sebelumnya. Karena kan kita tahu bahwa semua project DCU tahun ini kan Shazam Fury of the Gods, Peacemaker, Black Adam, dan juga The Flash, dan juga Aquaman, The Lost Kingdom. Sebenarnya ada 5 project yang akan tampil setahun ini Pak. Tapi karena mereka itu diundur karena masalahnya The Flash ini masih ada berbagai macam permasalahan dan segi aktornya si Ezra Miller. Jadi terpaksa mereka itu diundur semua Pak projectnya Pak. Termasuk dengan Aquaman, The Lost Kingdom ini. Aduh, sayang banget tuh itu diundur banget Pak. Karena ya ada berbagai macam masalah dari pihak Warner Bros dan juga Discovery-nya. Dan juga dalam segi aktornya bermasalah. Ya udah. Kayaknya di tahun ini akan ada 2 film doang ya, Black Adam, Shazam. Nah, sisanya itu The Flash dan juga Aquaman The Lost Kingdom ini akan tayang di tahun 2023 Pak, seperti itu. Tapi overall untuk trailer ini, untuk trailer Shazam Fury of the Gods ini jujur aja semua sinematiknya, semua CGI, bahkan semua aktor aktrisnya sudah ada peningkatan. Kecuali untuk Billy Batson dan juga semua family-nya, karena gua masih takut banget kan, karena mereka itu adalah aktor-aktor baru. Seperti yang kita lihat bahwa semua aktor-aktor anak kecilnya seperti para Shazam family-nya aja tuh udah benar-benar aktor baru Pak, seperti itu. Jadi kayaknya yang gua lihat mereka tuh kayak nggak di casting lebih serius oleh Warner Bros pada saat itu Pak. Makanya ketika mereka tampil di film pertamanya aja tuh kayak berasa kayak mereka tuh kayak aktor figuran gitu loh. Astaga, kayak mereka tuh gak dipoles gitu loh ya. Astaga, itu yang gua permasalahkan di untuk pemeran semua aktor-aktor untuk Shazam family-nya Pak. Dan boga-boga aja di film kedua ini akan lebih dipoles lagi dan juga lebih ekspresi lagi Pak, seperti itu. Karena gua pengen tahu sih mereka tuh berakting seperti apa. Nah gitu Pak ya. Semoga aja nggak seancur di film pertama ya Pak. Mohon maaf, film pertama tuh untuk semua aktor aktris anak kecil itu, oh my god, lebay semua Pak. Serius, mohon maaf, gue ngomong gini Pak. Gitu. Oke. Itu coba mengenai video kali Pak, mengenai trailer Shazam Fury of the Gods. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Shazam Fury of the Gods atau semua project-project DCU yang diumumkan di SDCC kali ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasa ya. Dan next kita akan breakdown trailer untuk Black Adam. Itu coba mengenai video kali Pak, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung grup WA kita untuk membicarakan berbagai macam semua hal terkait dengan pop culture, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.